Pelaku curanmor amatiran lagi coba-coba nih beraksi di wilayah Cimanggis, Depok. Motor yang sedang diparkir ini lagi diincar sama si pelaku. Namun apesnya, pemilik motornya datang dan melihat aksi pelaku. Takut kena tangkap, maka si pelaku langsung ngacir pakai jurus langkah seribunya. Pemilik motor yang punya jiwa semangat untuk menangkap pelaku terus mengejar sampai ke jalan raya, Cekiders. Saking gak mau ditangkap, si pelaku nekat terjun bebas ke sungai sehingga terbawa arus tuh. Tapi tenang aja, Cekiders, infonya pelaku sudah selamat dan sudah diamankan petugas. Percobaan curanmor kali ini terekam CCTV di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Si maling mengincar motor baru yang lagi diparkir di luar rumah tuh, Cekiders. Aksi mencuri si maling gagal karena motor dilengkapi alarm. Meski alarm terus menyala, si maling tetap berusaha mencoba menghidupkan mesin motor. Tapi aksinya seketika gagal karena korban sadar kalau motornya jadi target incaran pelaku. Nggak mau gegabah, maka si maling langsung cabut, Cekiders. Biasanya aksi maling motor dilakukan oleh kaum laki-laki, Cekiders. Namun di Unggaran, Semarang, aksi komplotan curanmor justru dilakukan oleh wanita. Gak percaya? Lihat aja nih potongan video CCTV ini, Cekiders. Dua pelaku perempuan terekam mencuri motor yang terparkir di pinggir jalan. Meski kondisi jalan ramai, tak membuat nyali pelaku ciut. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor curiannya. Seorang karyawan di salah satu apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendadak viral di media sosial usai terciduk menggelapkan uang di tempat kerjanya. Dalam video tersebut terlihat pemilik apotek bersama seorang pelanggan sedang menggeledah sebuah tas yang berisi uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penggelapan yang dilakukan karyawannya sendiri. Sementara karyawan apotek tersebut hanya bisa pasrah saat pemilik apotek itu membongkar isi tasnya. Awalnya seorang pelanggan curiga dengan gerak-gerik karyawan apotek itu yang melihat menyembunyikan uang di sebuah celana kain saat apotek hendak ditutup. Setelah diperiksa, terselip sejumlah uang dalam kain celana yang diduga tempat untuk menyembunyikan uang. Karyawan apotek itu mengaku perbuatannya dan mengakui telah menggelapkan uang sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap harinya selama 2 tahun bekerja. Dari hasil penggelapan tersebut, pelaku berhasil membeli mobil dan tanah. Pas mau tutup, kebetulan ada pembeli. Nah, di situ pada saat menunggu, lihat karyawan itu di luar, makanya dia curiga. Sempat pada saat dia lihat, dia sudah berteriak bahwa itu karyawan begini-begini. Jadi saya panggil masuk. Meski telah menciduk karyawannya, pemilik apotek belum melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian dan meminta kepada karyawan tersebut untuk mengganti rugi atas penggelapan uang apotek yang terhitung mencapai Rp360 juta. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Egatama, iNews melaporkan. Kebakaran minimarket berlantai 3 ini terjadi di Jalan Todo Puli 7, Kelurahan Borong, Mananggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Sumber api diketahui berasal dari lantai 2 bangunan gedung minimarket, tepatnya di ruang bes karyawan dan di ruang gudang penyimpanan barang campuran minimarket. Kobaran api menjalar ke lantai 3 gedung minimarket hingga ke bagian atap gedung. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan upaya pemadaman. Ruangan mes ya. Selain di mes itu ada barang yang lain terbakar juga? Lantai juga Pak, karena yang di atas lantai 2 ada gudang juga Pak. Katanya awalnya ada juga dari listrik ya? Ada korslet begitu? Lokasi kebakarannya itu di atas lantai 2. Ya, di lantai 2, itu berawal dari lantai 2, yang naik ke lantai 3, jadi kita kesulitan untuk tembus masuk karena kita tidak bisa masuk dari bawah dulu, jadi kita naiknya dari atas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo selamat pagi pemirsa, selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Asilah, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang wanita muda tertangkap tangan mencuri 3 plastik besar kerupuk udang di pasar tradisional Krian, Sidoarjo. Pelaku pun meminta ampun saat dipukuli pemilik kerupuk yang juga seorang ibu-ibu. Karena merasa kasihan, pelaku akhirnya dilepaskan. Inilah video amatir warga di pasar tradisional Krian, Sidoarjo, Jawa Timur saat seorang wanita meminta ampun sambil mencium kaki dan dihajar oleh para pedagang ibu-ibu di pasar tradisional Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Wanita ini tertangkap tangan oleh para pedagang mencuri 3 plastik besar kerupuk dengan berat total 15 kg setelah sebelumnya para pedagang mencurigai gerak-geriknya. Para pedagang yang merasakan kasihan kepada pelaku akhirnya melepaskan dengan ancaman akan diserahkan ke polisi jika kembali melakukan aksinya. Ditanyai, betul nggak ini tadi beli, udah bayar apa belum? Terus kok langsung bawa 3 bal. Jadi itu dia itu udah bohong, pokoknya ngomongnya terlalu, bubuk apa lah ya. Ya bilang gitu, itu ternyata bohong dia. Ternyata saya hitung kerupuk saya itu hilang 3 bal, 15 kilo itu. Hingga kini belum diketahui pasti siapa wanita pelaku pencurian tersebut, namun para pedagang dan korban menduga pelaku adalah komplotan pencurian yang sering beraksi di pasar tradisional Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Aksi penjamretan ponsel di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri merampas ponsel milik seorang bocah yang tengah bermain di luar rumah. Inilah CCTV yang merekam saat pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan sepeda motor melintas di permukiman warga Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Melihat adanya 3 orang anak yang sedang bermain ponsel tanpa pengawasan orang tua, membuat pelaku kemudian mutar arah mendekati anak-anak tersebut. Tak lama pelaku merampas ponsel yang dipegang salah satu bocah lalu kabur dan mengetahui ponselnya dirampas, 3 bocah tersebut berusaha mengejar pelaku. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung berupaya mengejar pelaku yang berhasil kabur dari permukiman. Kita lagi di situ aja ngumpul. Datanglah dari gang itu tuh yang bawa motor itu. Anak kecil ngikut, 3 orang lari, kirain lagi bercanda teriak-teriak. Fotonya bilang, "Ibu, itu maling, itu maling." Ya kita semua ikut teriak maling dong. Meski mengalami kerugian, namun orang tua korban tidak melaporkan kasus penjamretan ini ke polisi dan orang tua korban hanya mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan.
Seorang pengemudi ojek online tersangkut di kolong truk box usai menabrak gerobak pedagang kaki lima di Jalan Juanda Gambir, Jakarta Pusat. Proses evakuasi korban yang sempat terseret cukup jauh berlangsung dramatis. Sejumlah warga langsung berupaya melakukan pertolongan terhadap seorang pengemudi ojol yang tersangkut di kolong sebuah truk box di Jalan Juanda Gambir, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berjalan dramatis, warga harus mengangkat separuh badan truk agar bisa mengeluarkan korban. Meski sempat mengalami kesulitan lantaran tali helm korban tersangkut as roda, namun warga akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor melaju kencang dari arah Harmoni menuju Juanda. Kondisi aspal jalan yang licin usai diguyur hujan membuat korban kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak sebuah gerobak PKL di bahu jalan. Korban terpental dari kendaraannya, masuk ke kolong truk box dan sempat terseret sejauh 15 meter. Kebanyakan di sini emang motor pada kenceng sih bang. Nah mungkin ada tukang gerobak keliling yang jalan dari pinggir jalan sini. Dia ngelewat mungkin mau nyalip nggak dapet jadi nabrak gerobak jatuh ke kanan. Untung posisinya jatuhnya pas di tengah truk. Bukannya di depan truk. Ini kalau di depan truk udah nggak tahu deh. Jadi ke bawah sampai radius berapa meter ya pas berhentinya di situ. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian punggung serta leher dan kini telah dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Kapal nelayan dengan jumlah 8 awak mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari Majene menuju Flores. Tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi kapal sempat kesulitan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Sebuah kapal nelayan mengalami mesin mati usai dihantam gelombang tinggi saat melintas di perairan Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung menuju lokasi kapal di tengah lautan. Tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi kapal sempat mengalami kesulitan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Butuh waktu 2 jam hingga akhirnya badan kapal nelayan berhasil ditarik ke pesisir pantai dibantu oleh warga setempat beserta 8 awak kapal. Informasikan bahwa telah terjadi kecelakaan kapal mati mesin. Kapal motor di Samalia 08 rute Majene Sulbar menuju Flores NTT dengan POB 8 orang. Informasinya kami dapat dari kapten kapal bahwa dia trouble mati mesin di perairan Amani. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Pemirsa, dilanda angin puting beliung puluhan rumah warga di Desa W, Kecamatan Wolomeje, Kabupaten Ngada, NTT mengalami rusak berat. Angin puting beliung terjadi di Desa W, Kecamatan Wolomese, Kabupaten Ngada, NTT. Angin muncul diawali bunyi gemuruh disertai hujan angin yang begitu dahsyat. Akibat angin puting beliung, puluhan rumah warga rusak. Beruntung saat kejadian warga yang rumahnya mengalami kerusakan tidak sedang berada di rumah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Ya, tapi ternyata angin beliung ya kita tahu tuh ketika kita lihat ada material yang sudah berterbang di atas. Lalu kemudian kita lihat angin itu kita lihat sehingga ada beberapa teman yang sempat ambil gambar ya kemarin hanya memang dengan cuaca juga ada guntur, kilat. Diketahui saat ini pihak Kecamatan Wolomese bersama pemerintah Desa W Babinsa Wolomese, Kasupospol Wolomese, pihak BPBD Kabupaten Ngada terus melakukan pendataan. Warga Desa W juga berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Ngada untuk cepat tanggap dengan memberikan bantuan tanggap darurat. Dari Bajawa, Joni Nura, iNews melaporkan. Aparat Polsek 50 Batu Bara menggerebek kampung narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria yang sempat histeris memprovokasi warga agar dirinya tidak ditangkap. Tidak hanya itu, petugas juga merobohkan serta membakar pondok yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
MM warga desa Simpang Gambus ini sempat berteriak histeris mencari perlindungan dan perhatian warga sekitar saat ditangkap unit Treskrim Polsek 50 di desa Simpang Gambus, Batubara, Sumatera Utara. MM tertangkap tangan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama temannya. Namun Bandar dan temannya berhasil melarikan diri dan saat ini dalam pengejaran polisi. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 1 paket kecil sabu, 1 buah kaca pirek yang berisi sabu, 1 buah alat hisap bong yang sudah dimodifikasi. Kepada polisi, MM mengaku membeli barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial IE. Kapolsek 50 AKP Tukar L. Simamora mengatakan tersangka merupakan seorang residivis kasus serupa pada tahun 2021 lalu. Usai melakukan penggerebekan, petugas bersama Kepala Desa Simpang Gambus dan warga setempat merobohkan pondok-pondok yang diduga menjadi sarang peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dan untuk cakruk tempat-tempat mereka melaksanakan, kita temukan di sana barang bukti bekas pemakaian dan mungkin sebelumnya sudah ada juga yang menggunakan di sana oleh Kepala Desa dan masyarakat setempat supaya tidak terulang kembali. Maka tempat itu kita robohkan, cakruk-cakruk itu, setelah itu atas izin masyarakat supaya jangan terulang kembali, maka cakruk itu dibakar. Saat ini tersangka MM sudah dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara guna pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Pasal 112 Ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali alami 5 kali erupsi dengan tinggi kolom asap mencapai 200 hingga 500 meter. Selain bahaya awan panas guguran, petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga mewaspadai banjir lahar hujan lantaran beberapa hari terakhir puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV yang berada di desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Gunung Semeru nampak menyemburkan material vulkanik berwarna kelabu, condongan mengarah ke sisi timur laut dan berlangsung selama 1 menit 40 detik. Pengamatan secara visual, Gunung Semeru alami 5 kali erupsi dengan ketinggian kolom asap mencapai 200 hingga 500 meter dari puncak kawah. Sementara itu, data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru 6 jam terakhir, seismograf merekam 11 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa tremor harmoni. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Selain bahaya awan panas guguran, petugas BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga untuk mewaspadai banjir lahar hujan lantaran beberapa hari terakhir puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Yang jelas selain awan panas guguran yang perlu diwaspadai adalah banjir lahar dingin dan banjir bandang. Juga itu angin. Maka dari itu BPBD tetap menghimbau pada masyarakat tetap waspada karena Semeru masih di status level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi, warga dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang Besuk Kobokan sejauh 17 km karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia meraih kemenangan penting 1-0 atas Vietnam sekaligus menyingkirkan skuad asuhan Philip Trozer dari Piala Asia 2023. Skuad Garuda bahkan tetap lolos ke babak 16 besar meski kalah dari Jepang di laga terakhir grup. Namun tentu ada syaratnya. Berikut skenario lengkap Timnas lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pasukan Merah Putih mengalahkan Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak Kapten Asnawi Bangku Alam lewat titik penalti. Posisi klasemen grup pun berubah karena sebelumnya di luar dugaan Irak mengalahkan Jepang 2-1 dan bertengger di puncak klasemen dengan 6 angka.
Hasil duet kemenangan 3-1 atas Indonesia dan 2-1 kontra Jepang. Di posisi 2 ada Jepang dan Indonesia yang sama-sama mengkoleksi 3 angka. Jepang unggul selisih gol atas Indonesia dengan plus 1 gol dan Indonesia defisit 1 gol. Satu tim lain Vietnam dipastikan tersingkir karena 2 kali kalah. Otomatis, Jepang dan Indonesia berebut 1 tiket lolos otomatis ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pasukan Merah Putih bakal bertemu Jepang di laga terakhir grup Rabu 24 Januari 2024 mendatang. Selain juara dan runner-up grup, masih ada 4 tiket untuk tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar. Bagi Jepang, menang atau imbang atas Indonesia bakal meloloskan mereka ke 16 besar sebagai runner-up grup D. Tapi bagi Indonesia, wajib mengalahkan Jepang jika ingin lolos sebagai runner-up grup. Bagaimana jika Indonesia kalah dari Jepang? Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar dengan syarat menempati peringkat 4 besar, peringkat 3 terbaik grup. Saat ini dari 6 grup, Indonesia menempati posisi puncak klasemen peringkat 3 terbaik dengan 3 poin. Indonesia unggul 2 angka dari Suriah, Tajikistan, dan Palestina yang menempati peringkat 2, 3, dan 4 yang masing-masing memiliki 1 poin. Sementara 2 tim peringkat ketiga lainnya, Oman dan Bahrain, belum memiliki poin. Pemirsa, Ombudsman RI menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam hal penggunaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Meski demikian, Ombudsman belum menghitung nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat hal administrasi dalam hal penggunaan maupun pembesaran lahan di IKN. Ombudsman menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses penggunaan atau pembebasan lahan dalam penggunaan IKN. Ombudsman merekomendasikan pemerintah untuk lebih memperhatikan unsur sejarah masyarakat setempat dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat Pilpres keempat hari ini, sejumlah persiapan sudah dilakukan termasuk sterilisasi gedung JCC Jakarta. Sementara Presiden Jokowi mengajak masyarakat agar tidak terpecah belah dalam pemilu meski berbeda pilihan. Jelang debat keempat hari ini dan pencoblosan pada 14 Februari 2024, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dalam menghadapi pemilu dan tidak terpecah belah hanya karena pilihan yang berbeda. Hal itu Jokowi sampaikan saat menghadiri acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-78 di Stadion GBK Sabtu kemarin. Ya, namanya bulan politik, tahun politik ya, semua hal pasti akan berkaitan dengan hal yang bersifat politik. Tapi ya, biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa. Sementara itu debat keempat Cawapres akan digelar pada hari Minggu 21 Januari 2024 di JCC Jakarta. Terkait pengamanan, venue sudah disterilisasi dan rencananya pihak kepolisian akan menyiapkan sebanyak 2.000 personel Polri untuk mengamankan jalannya debat keempat hari ini. Debat akan mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Para paslon Capres dan Cawapres sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD. Meski debat keempat hanya akan diikuti oleh para Cawapres. Tim Liputan iNews melaporkan.
Calon Presiden Prabowo Subianto melakukan kampanye akbarnya di Kalimantan Barat. Kedatangan Prabowo disambut antusias pendukungnya. Selain itu, ribuan relawan Prabowo Gibran menggelar istighosah kebangsaan di Lombok Tengah, NTB. Relawan diminta untuk menghindari gesekan dari pendukung paslon lain karena berbeda pilihan. Seperti inilah suasana kampanye akbar yang dilakukan oleh calon Presiden Prabowo Subianto di Kalimantan Barat. Kampanye yang diinisiasi oleh Aliansi Relawan Kalimantan Maju tersebut dihadiri ribuan simpatisan dan pendukung Capres nomor urut 2. Antusias ribuan simpatisan dan pendukung Prabowo Subianto untuk bertemu sang calon presiden membuat mereka tidak bergerak dari tempatnya. Dalam pidatonya, jika dirinya terpilih sebagai presiden, maka kesejahteraan anak-anak Indonesia akan diperhatikan, yaitu dengan memberi makanan yang bergizi. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan seluruh dunia. Selain itu di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ribuan relawan bersama para ulama dan santri paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, menggelar istighosah kebangsaan di salah satu pondok pesantren. Para pendukung diajak untuk menghindari gesekan dari pendukung paslon lain dan tidak menyebarkan fitnah dan termakan isu hoax yang dapat mengganggu kondusivitas pemilu. Tapi ingat, ibu-ibu, bapak-bapak dan sekalian, ingat ya, dalam perjuangan 02 kita harus santun, ya Bu ya. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang. Nggak boleh memfitnah-fitnahkan orang. Dari Kalimantan Barat dan Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali menggelar bazar sembako murah untuk warga. Kali ini bazar sembako murah diadakan untuk warga Kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Herliani Tanu Sudibyo belusukan ke Kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Tegalsari, Surabaya. HT dan Angela memastikan bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo bisa dirasakan manfaatnya oleh warga. Dalam bazar ini warga bisa membeli paket sembako yang terdiri dari minyak goreng dan gula pasir hanya seharga Rp10.000. 10.000. Dapat apa aja? Dapat gula dan ini minyak goreng. Kalau di luar berapa harganya? Ya mahal. Kalau ininya aja, gulanya aja 17, ininya 14. Jadi murah ini ya? Iya, murah sekali. Kegiatan bazar sembako murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bagian daripada kegiatan sosial Partai Perindo yang memang dari dulu sudah dilakukan. Ada gerobak, ya, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada baksos sembako, karena merupakan satu kepedulian kepada rakyat kecil. Partai Perindo selalu konsisten ya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa program-program yang menyentuh langsung masyarakat dan bagaimana memperjuangkan visi dari Partai Perindo yaitu kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus membantu masyarakat lewat program bazar sembako murah di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mendekati hari pencoblosan ternyata masih banyak ditemukan surat suara rusak di berbagai daerah. Di Jakarta, ribuan surat suara rusak ditemukan KPU DKI saat melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Kerusakan karena surat suara yang robek hingga ada bekas tinta di kolom nama caleg dan lambang partai. Jelang hari pencoblosan pada 14 Februari, penyortiran dan pelipatan surat suara terus dilakukan. Namun masih banyak ditemukan surat suara rusak. Seperti di DKI,
dari 30.531.773 suara, mulai dari surat suara Capres, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD RI, ditemukan sebanyak 5.304 surat suara rusak yang terdiri dari 2.351 lembar surat suara DPR RI, 2027 lembar surat suara DPRD Provinsi, dan 926 lembar surat suara DPD RI. Rata-rata kerusakan terjadi dikarenakan kondisi surat suara robek, lusuh, hingga ada bekas tinta di kolom nama caleg dan lambang partai. KPU DKI Jakarta mengatakan akan mengganti surat suara rusak tersebut dan memusnahkannya pada H-1 pencoblosan. Kalau masuk kriteria rusak ini, nanti masing-masing kabupaten kota akan melakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan H-1. Jadi H-1 sebelum hari pencoblosan dengan disaksikan oleh Bawaslu dan kepolisian, dan kemudian nanti akan dibuatkan acara pemusnahan. Tidak hanya di DKI, sebelumnya surat suara rusak juga ditemukan di beberapa daerah. Seperti di Bandung Barat, petugas KPU Kabupaten Bandung Barat menemukan 1.000 lebih lembar surat suara rusak yang memungkinkan jumlahnya akan terus bertambah. Surat suara rusak ditemukan saat penyortiran dan pelipatan 6.731.230 surat suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten Bandung Barat pada awal Januari lalu. Kerusakan terjadi akibat surat kusut dan tidak memenuhi standar untuk digunakan pada pemilihan umum. Surat suara yang rusak tersebut telah dipisahkan dan KPU Kabupaten Bandung Barat berjanji akan mengajukan penggantian surat suara yang rusak sesuai jumlah yang rusak. Tim Liputan A-News melaporkan. Untuk menciptakan situasi aman dan kondusif jelang pelaksanaan pemilu 2024, beragam upaya dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur. Aparat kepolisian melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk cerdas dalam bermedia sosial jelang pelaksanaan pemilu 2024. Jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang, aparat kepolisian di Sidoarjo terus menggencarkan program cooling system guna mendinginkan suasana menjadi aman dan nyaman. Kepolisian juga menggandeng ormas untuk ikut menghimbau dan melakukan sosialisasi ke masyarakat agar cerdas dalam bermedia sosial. Dalam silaturahmi jajaran kepolisian Polresta Sidoarjo dengan perwakilan Banser dan pemuda Ansor, polisi bersama Banser dan Ansor sepakat mencegah berita hoaks terkait upaya provokasi yang bisa saja muncul jelang pelaksanaan pemilu. Dalam kita menghadapi kontestasi politik di tahun 2024 ini, tentunya kami juga memohon bantuan dari sahabat-sahabat Pak Ketua, dari Ansor, dari Banser untuk bisa sama-sama melaksanakan kegiatan calling system kepada masyarakat, memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, sosialisasi kaitan dengan tentunya penggunaan media sosial, kemudian cerdas dalam menggunakan media sosial. Di Jakarta, ratusan orang dari organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila menggelar aksi damai dengan membagikan bunga kepada para pengendara di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi damai diawali dengan long march dari Taman Suropati yang diakhiri di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan pemilu agar berjalan damai. Ya, kembang itu kan melambangkan perdamaian, cinta damai. Jadi mudah-mudahan hati-hati yang panas, emosi yang lagi pada emosi dapat kembang kan bisa sejuk jadinya. Selain mengajak masyarakat ikut menyuarakan kedamaian, perbedaan pilihan pada pemilu diharapkan tidak menjadikan perpecahan yang memecah belah bangsa. Dari Sidoarjo dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, dermaga terminal khusus atau Tersus yang dibangun warga Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya resmi beroperasi. Tersus ini sengaja dibangun demi menekan harga material bangunan dan sembako di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dermaga terminal khusus atau Tersus yang dibangun Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara resmi beroperasi. Keberadaan Tersus di perbatasan Indonesia-Malaysia ini berimbas lebih murahnya harga berbagai kebutuhan pokok, sembako, dan juga barang atau material bangunan. Apalagi selama ini berbagai kebutuhan pokok didatangi atau dibeli warga dari negara tetangga Malaysia. Beroperasinya Tersus juga menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan, khususnya di daerah Sebatik. Melalui proses panjang, mulai dari pengurusan AMDAL hingga uji kelayakan, terminal khusus ini pun memenuhi sejumlah aspek sesuai standarisasi kepelabuhan. Samandar di sini sangat bersyukur terbentuknya Tersus ini, yang mana nanti Tersus ini bisa mendongkrak kemajuan ekonomi di Sebatik, ya. Jadi salah satunya logistik dalam hal ini material itu sudah tidak dari pulau ke pulau, jadi langsung. Terminal khusus ini diharapkan menjadi contoh investor lain untuk membangun daerah sebagai wujud kepedulian untuk masyarakat perbatasan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk SMLE resmi mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia melalui pencatatan penawaran umum perdana saham atau IPO. Didampingi MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, saham SMLE dibuka dengan harga Rp175 per lembar saham. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk SMLE menjadi emiten ke-908 dan yang kelima di tahun 2024 mencatatkan penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Dalam IPO yang didampingi MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, SMLE membuka harga Rp175 per lembar sahamnya. Melalui IPO ini, perusahaan menargetkan perolehan dana segar sebesar 81 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat dan meningkatkan infrastruktur, serta peningkatan kinerja usaha di sektor pemasok bahan baku khusus dalam pembuatan produk kosmetik, makanan, minuman, dan kimia industri. Kita di 2024 ini ada banyak sekali proyek. Kami ada 5.000 proyek yang sedang ongoing. Dan kita ekspektasikan di 2024 ini harusnya udah approve dan kita udah bisa mulai supply yang banyak. Target masih sama Pak, kita sekitar 10-an ya, combine debt and equity. Jadi mungkin lebih dari 50% akan ada di equity, ada di IPO saham, setengahnya mungkin obligasi. Kita juga lagi running, saat ini lagi baru selesai book building kita untuk yang satu obligasi kita. Satu obligasi equity tadi? Obligasi surat utang. Mungkin bulan ini juga bisa closing. Berdasarkan laporan perusahaan, SMLE mampu mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa, di mana setiap tahunnya pertumbuhan perusahaan lebih dari 30%. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Hasilah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa.